Gue mau buka video kali ini dengan klarifikasi sedikit soal video gue yang kemarin yang bahas tentang anak nakal dikirim ke barat militer. Banyak yang komen panas-panasan, pro kontra, padahal posisi gue tuh bukan yang gak setuju-setuju banget gitu. Bukan itu bro. Tapi konteksnya tuh lebih ke kalau udah dibina, terus mau apa? Maksud gue gini, kalau anak-anak bermasalah ini udah dikirim ke barat militer, udah dibina, udah dikerasin, udah dibentuk mentalnya, tapi pas pulang mereka balik ke rumah dan lingkungan yang sama, yang toksik, yang penuh celah. Apa gunanya coba? Mereka bisa aja kejebak lagi ke lubang yang sama. Itu aja sih poin gua. Bukan yang nolak mentah-mentah idenya ya teman-teman. Nah sekarang gua ngelihat rencana lanjutannya nih. Katanya bukan cuma anak-anak nakal atau pecandu Mobile Legends aja yang akan dikirim ke barak militer, tapi juga orang-orang gemulai atau boti dan warga-warga bermasalah. Waduh, ini makin rame nih. Makanya gua pengen bahas ini lebih dalam karena gue rasa penting buat kita obrolin bareng dan jangan sampai salah paham kayak yang kemarin. Ayo kita obrolin bareng-bareng, tapi ingat ya, ini bukan sekedar video kritik, ini obrolan yang jujur. Biar apa? Biar kita semua ngerti kemana arahnya sih kebijakan ini. Traktir gua kopi dulu biar makin semangat dan mari kita bahas. Jadi gini bro, banyak yang nganggap video gua sebelumnya seakan-akan tuh nggak setuju sama sekali dengan program kayak gini. Padahal sebenarnya nggak juga. Gua malah bisa bilang setuju-setuju aja kalau ada pendekatan dan pembinaan buat anak-anak yang udah dianggap kelewat batas, yang keluyuran malam-malam terus tawuran dan bahkan udah ngacak-ngacak sekolahan mungkin aja. Tapi pertanyaan gua tuh bukan di situ. Gua lebih ke setelah dibina, lalu apa? Terus mau gimana? Karena kalau habis dari bara, mereka balik ke lingkungan yang sama dengan sistem hukum yang tetap bocor, aparat yang masih pilih-pilih penegakannya, ya ujung-ujungnya bakal muter di situ aja. Dan hal ini juga udah gue jawab di kolom komentar. Ada yang bilang, ya urus aja hidup lu belum punya anak, lu gak tahu rasanya punya anak nakal. Dan gue paham sih, emosi orang tua pasti campur aduk ya. Tapi balik lagi, gue justru ngebahas dari sisi sistemnya. Kalau gak dibarengin dengan penegakan hukum yang jelas dan lingkungan yang mendukung, menurut gue percuma aja sih program ini. Nah ini yang belum banyak orang tangkap. Gue bukan nolak, tapi lebih ke jangan cuma berhenti di barak doang gitu. Walaupun di video kemarin gue seakan-akan kayak menolak gitu. Dan sekarang muncul lagi rencana baru. Katanya bukan cuma anak-anak yang nakal terus pecandu Mobile Legends aja yang mau dikirim ke barak, tapi juga orang-orang gemulai dan warga yang bermasalah. Nah kalau ditanya gua setuju atau enggak, gua jawab gua setuju. Tapi gue juga punya catatan di sini. Untuk yang gemulai, gue mengerti banget kenapa orang banyak yang khawatir. Bukan soal gaya hidupnya, tapi lebih ke pembentukan mental. Gue pribadi sih mikir gini gitu. Ayolah kita bentuk mental mereka. Kita lurusin, benerin. Tanemin nilai-nilai yang bikin mereka kuat sebagai cowok. Bukan dibully, bukan diintimidasi. Tapi dibentuk, dilatih, ditempa. Biar keluar dari barak, bukan jadi korban bully lagi. Tapi benar-benar jadi pribadi yang lebih kuat dan tentu saja nggak jadi boti lagi ya teman-teman. Dan ini bukan soal menghina gaya mereka, tapi lebih ke realitas sosial. Kita hidup di lingkungan yang kadang keras, kadang orang-orang gemulai ini dijadikan bahan lelucon, direndahin. Kalau mental mereka kuat, ya mereka bisa berdiri tegak tanpa harus mengubah diri sepenuhnya. Tapi kalau memang bisa dilurusin ke arah yang lebih maskulin, ya kenapa enggak? Dan kenapa harus jadi boti? Toh tujuannya juga biar mereka bisa bertahan dan diterima di tengah masyarakat tanpa harus jadi korban olok-olok terus. Nah sekarang masuk ke yang lebih berat, yaitu warga bermasalah. Ini kadang ngeselin banget menurut gue. Lu pernah lihat kan orang-orang yang kemana-mana atau jalan di pinggir jalan itu bawa sajen di pinggangnya, matanya tuh udah menyala-nyala, udah kayak siap buat nantangin siapa aja yang ada di dekat mereka. Jujur ya, gue kadang pengen nantang balik sih, tapi takut juga. Soalnya ya itu, kadang mereka tuh bawa saja, terus bawa geng banyak, kerombolan, dan nggak mikir panjang gitu. Jadi kalau ada wacana buat mereka dibawa ke barak militer, gue sih setuju banget. Biar apa? Biar kita bisa lihat lah mental mereka tuh kuat nggak sih kalau dikasih aturan, dikasih disiplin, dikasih tekanan yang jelas. Jangan cuma garang di jalan terus dikasih aturan malah merengek. Harapannya ya pas keluar nanti dari barak, mereka bukan cuma berubah, tapi juga bisa bawa perubahan ke lingkungannya. Buat lingkungannya juga
Jangan cuek, harus ikut berbenah juga. Nah ini bagian yang paling penting yang dari awal gua tanyain. Dan ternyata banyak yang gak nangkep maksud gua. Bukan berarti gua anti program arak militer ya teman-teman. Dan bukan berarti gua bela anak-anak nakal juga. Tapi gua lebih ke mikir jangka panjangnya. Oke lah, anak-anak dibina di barak, terus dilatih, dikerasin mentalnya. Tapi setelah itu mereka balik kemana? Balik ke lingkungan yang sama, balik ke rumah yang mungkin gak harmonis, atau balik ke tongkrongan yang masih toksik. Nah, kalau sistem penegakan hukum dan kontrol sosialnya masih lemah, anak-anak ini bakal balik ke kebiasaan lamanya loh. Gue takutnya bukannya mereka yang salah, tapi sistem kita yang gak siap. Jadi menurut gue, program ini ya jangan cuma jadi ajang buat pencitraan. Bukan maksud gue Pak Didi pencitraan ya, tapi ya juga harus ada tindak lanjut, harus ada yang ngawasin, harus ada jembatan biar mereka bisa balik ke masyarakat dengan cara yang sehat. Dan di sisi lain, peran orang tua juga menurut gue penting banget dalam hal ini. Gue paham banyak orang tua dan guru yang udah nyerah, capek, frustasi, kehilangan arah. Tapi kayaknya mereka juga perlu deh buat dapat semacam tambahan amunisi. Entah itu pelatihan parenting, pendampingan psikologi, atau support dari pemerintah. Dan jangan dibiarin mereka jalan sendiri, karena ngebentuk anak itu juga tanggung jawab bersama. Bukan cuma tanggung jawab guru atau tanggung jawab pemerintah, tapi juga ada peran orang tua yang wajib ikut buat andil di dalamnya. Gue tahu nggak semua orang setuju sama opini gue, tapi gue percaya kalau kita semua duduk bareng terus ngobrol dan nyari solusinya bareng-bareng, pasti ada kok jalan keluarnya. Program barak ini bisa jadi awal yang bagus menurut gue, tapi ya jangan berhenti di baraknya aja. Kenapa? Ya tentu saja harus ada tindak lanjut setelah pembinaan, penegakan hukum yang jelas dan tegas, peran lingkungan dan keluarga yang aktif, serta pengawasan masyarakat. Ya, menurut gue sangat-sangat berperan penting setelah program barak ini. Kita nggak bisa ngandelin satu cara buat nyelesain masalah yang udah bertahun-tahun ada. Tapi kita bisa mulai dari satu langkah atau satu titik. Gue seneng banget sebenarnya Pak Deddy Mulyadi berani ngambil sikap dan ngeluarin ide ini. Tapi gue juga harap semua pihak juga berani buat ngelanjutin dan mengawasi. Dan buat yang masih nyinyir di kolom komentar ya monggo. Tapi coba lo tonton video gue benar-benar. Gue bukan ngajak lu setuju atau nggak setuju, tapi gue ngajak lu mikir bareng, karena ini masalah kita semua, dan yang ngadepin di lapangan di kehidupan ya kita semua. Jadi intinya gue setuju, orang gemulai dan warga bermasalah emang butuh dibina. Dan soal warga bermasalah, gue lebih setuju lagi. Dan menurut gue, ayolah kita lihat seberapa kuat sih mental mereka kalau dikerasin di barak. Tapi ingat, kita juga harus mastiin definisi bermasalah itu jelas dan gak ngawur. Dan buat siswa yang nakal, kalau lingkungan mereka gak berubah dan orang tua serta guru tetap ditinggal sendiri tanpa dukungan dari pemerintah atau dukungan dari pihak-pihak yang emang bisa membantu gitu, ya hasilnya juga bakal sama aja menurut gua. Kita bakal ngulangin masalah ini terus-terusan, anak yang udah dibina balik lagi rusak karena lingkungan dan penanganan hukumnya yang nggak berubah, dan akhirnya muter aja terus tuh ya gitu. Gue juga pengen nekanin satu hal penting yang sering banget disalahpahamin sama orang-orang. Kadang nih ya, ketika seseorang menyampaikan kritik, langsung tuh dibenci, langsung dibilang anti, gak suka, atau nyari-nyari kesalahan. Padahal nggak gitu bro. Kritik itu bukan berarti benci ke orangnya. Banyak dari kita yang justru ngasih kritik karena peduli, karena sayang sama kebijakan yang lagi dijalanin. Contoh aja kemarin gua nanggepin soal premanisme. Gue setuju 100% dan ngedukung langkah Pak Deddy Mulyadi karena beliau sangat berani, tegas, dan tentu saja berpihak kepada masyarakat menurut gua. Tapi bukan berarti karena gua dukung satu hal ini, gua gak boleh ngeritik hal yang lain. Kritik itu bukan penolakan total ya bro. Gue bisa dukung satu kebijakan, tapi tetap bisa bertanya-tanya soal kebijakan yang lain. Dan terakhir, gue sangat menjunjung tinggi yang namanya kebebasan berpendapat. Kalau gue bisa ngeritik orang dengan bebas, orang lain juga berhak kok buat kritik gue dengan bebas. Jadi jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Setuju atau enggak sih sama kebijakan yang satu ini? Mau kritik, debat, ataupun nambahin sudut pandang juga boleh, dan kita debatin di kolom komentar. Oke, mungkin itu aja yang pengen gue sampaikan di video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan tentu saja gue masih menunggu komen kalian di kolom komentar di bawah. Gue Adrianto, sampai jumpa di video berikutnya.